Kuda pintar. Pada 2010 para ilmuwan melakukan sebuah eksperimen tikus yang menyentuh, tak seperti biasanya. Mereka mengurung seekor tikus dalam sebuah kerangkeng mungil, menempatkan kerangkeng itu dalam sebuah sel yang lebih besar dan membolehkan seekor tikus lain berkeliaran bebas dalam sel. Tikus yang dikerangkeng menunjukkan tanda-tanda tertekan yang disebabkan oleh kenyataan bahwa tikus yang bebas juga menunjukkan tanda-tanda kecemasan dan stres. Dalam kebanyakan kasus, tikus yang bebas langsung membantu temannya yang terkurung, dan setelah beberapa usaha yang biasanya berhasil, yakni membuka kerangkeng dan membebaskan sang tawanan. Para peneliti kemudian mengulangi eksperimen itu, kali ini dengan menempatkan coklat dalam sel. Kini tikus yang bebas harus memilih antara membebaskan tawanan, atau menikmati coklat sendiri. Banyak tikus yang memilih pertama membebaskan rekannya dan berbagi coklat, meskipun ada juga yang berperilaku egois, yang membuktikan bahwa sebagian tikus memang lebih pelit dari yang lain. Kalangan skeptis menepis hasil-hasil ini dengan mengemukakan bahwa tikus bebas yang membebaskan tawanan tidak melakukan itu karena empati, tetapi hanya dalam rangka menghentikan tanda-tanda tertekan yang mengganggu. Tikus-tikus itu termotivasi oleh sensasi-sensasi tak menyenangkan yang mereka rasakan, dan mereka tak berusaha apapun yang lebih besar dari menghentikan sensasi-sensasi ini. Namun bisakah kita mengatakan dengan pasti hal yang sama pada kita manusia? Ketika saya menyumbangkan uang ke seorang pengemis, apakah saya tidak bereaksi pada sensasi-sensasi tak menyenangkan, bahwa pemandangan pengemis itu menyebabkan saya merasakannya? Apakah saya benar-benar peduli pada pengemis, atau apakah saya hanya ingin saya sendiri merasa lebih baik? Intinya kita manusia tidak berbeda dari tikus, anjing, lumba-lumba, atau simpanse. Seperti mereka, kita juga tak punya jiwa. Seperti kita, mereka juga memiliki kesadaran dan sebuah dunia rumit sensasi dan emosi. Tentu saja setiap binatang memiliki sifat-sifat dan bakat-bakat unik. Manusia juga memiliki bakat-bakat istimewa. Kita pun tak perlu repot-repot memanusiakan binatang, membayangkan bahwa mereka hanya versi berbulu dari kita. Ini bukan hanya sains yang buruk, tetapi juga menghalangi kita memahami dan menghargai binatang-binatang lain dengan ukuran mereka. Pada awal dekade 1900-an, seekor kuda bernama si pintar Hans menjadi selebritas Jerman. Berkeliling ke kota-kota dan desa-desa di Jerman, Hans memamerkan kemampuannya mengenal bahasa Jerman, dan bahkan penguasaan yang lebih ajaib di bidang matematika. Ketika ditanya, Hans, berapa 4 kali 3? Hans mengentakkan kakinya 12 kali. Ketika ditunjukkan kepadanya sebuah pesan tertulis yang bertanya, berapa 20 dikurangi 11? Hans mengentakkan kaki 9 kali, dengan ketepatan ala Prusia yang menakjubkan. Pada 1904, Dewan Pendidikan Jerman menunjuk sebuah komisi saintifik Jerman yang dipimpin seorang psikolog untuk menyelidiki hal itu. 13 anggota komisi, termasuk seorang manajer sebuah sirkus dan seorang dokter hewan, yakin ini pasti tipuan, tetapi meskipun sudah berusaha keras, mereka tak juga menemukan kecurangan atau dalih untuk membuktikannya. Meskipun ketika Hans dipisahkan dari pemiliknya, dan orang-orang yang benar-benar asing itu memberinya pertanyaan-pertanyaan, sebagian besar jawaban-jawaban Hans masih benar. Pada 1907, psikolog Oscar Funks memulai investigasi lagi yang akhirnya menemukan kebenaran. Ternyata Hans memberi jawaban-jawaban benar dengan hati-hati mengamati bahasa tubuh, dan ekspresi-ekspresi wajah para lawan bicaranya. Ketika Hans ditanya berapa 4 kali 3, ia tahu dari pengalaman sebelumnya bahwa manusia mengharapkan ia mengentakkan kakinya dengan jumlah tertentu. Ia mulai mengentak, sambil dengan cermat memantau manusia-manusia itu. Ketika Hans mendekati angka yang benar dalam mengentakkan kaki, manusia-manusia itu menjadi semakin tegang dan semakin tegang,
dan ketika jumlah entakan kaki Hans tepat, ketegangan memuncak. Hans tahu bagaimana mengenali ini melalui postur dan tampang wajah manusia. Ia kemudian berhenti mengentak, dan menyaksikan bagaimana ketegangan berganti kekaguman dan tawa. Hans tahu ia benar. Si pintar Hans sering dijadikan contoh bagaimana manusia secara keliru memanusiakan binatang, menisbatkan pada mereka kemampuan-kemampuan yang lebih mengagumkan dari yang sesungguhnya mereka miliki. Namun faktanya, pelajaran yang bisa dipetik justru sebaliknya. Cerita itu menunjukkan bahwa dengan memanusiakan binatang, kita biasanya menyepelekan kognisi binatang dan mengabaikan kemampuan-kemampuan unik makhluk-makhluk lain. Dalam urusan matematika, Hans tak bisa dibilang jenius. Setiap anak berusia 8 tahun bisa melakukan hal yang lebih baik. Namun, dalam kemampuannya menyimpulkan emosi dan maksud dari bahasa tubuh, Hans benar-benar jenius. Jika seorang China menanyakan kepada saya dalam bahasa China berapa 4 kali 3, tak mungkin saya bisa dengan benar mengentakkan kaki saya 12 kali hanya dengan memperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Si pintar Hans memiliki kemampuan ini karena kuda biasa saling berkomunikasi melalui bahasa tubuh. Namun yang hebat dari Hans adalah bahwa ia mampu menggunakan metode untuk menangkap makna emosi dan maksud tidak hanya dari sesama kuda, tetapi juga manusia-manusia yang tak dikenal. Jika binatang-binatang begitu pintar, mengapa kuda-kuda tidak memanfaatkan manusia untuk menghela kereta, tikus melakukan eksperimen pada kita, dan lumba-lumba menyuruh kita melompat melewati simpai? Homo sapiens jelas memiliki suatu kemampuan unik yang memungkinkannya mendominasi semua binatang lain. Dengan menepis anggapan berlebihan bahwa Homo sapiens eksis di atas darat yang sama sekali berbeda dari binatang lain, atau bahwa manusia memiliki suatu esensi unik seperti jiwa atau kesadaran, kita akhirnya bisa menuruni level realitas dan menguji kemampuan khusus fisik dan mental yang memberi spesies kita keunggulan. Sebagian besar studi menyebut produksi alat dan inteligensia terutama sebagai hal yang penting bagi keunggulan umat manusia. Meskipun binatang juga menghasilkan alat, tak banyak keraguan bahwa manusia melampaui mereka dalam bidang itu. Yang agak kurang jelas adalah soal inteligensia. Sebuah industri dikerahkan untuk mendefinisikan dan mengukur inteligensia, tetapi jalan panjang masih terbentang untuk mencapai konsensus. Beruntunglah, kita tidak harus memasuki lahan ranjau itu karena apapun yang didefinisikan orang tentang inteligensia, cukup jelas bahwa bukan inteligensia maupun penciptaan alat saja yang berperan dalam penaklukan dunia oleh sapiens. Menurut sebagian besar definisi inteligensia, 1 juta tahun lalu manusia sudah menjadi binatang paling cerdas di dunia, selain juara dunia sebagai pembuat alat, tetapi tetap menjadi makhluk yang tidak signifikan dengan dampak kecil pada ekosistem di sekelilingnya. Mereka jelas tidak memiliki fitur kunci lain di luar inteligensia dan pembuatan alat. Mungkin umat manusia akhirnya mampu mendominasi planet ini bukan karena unsur ketiga yang masih misterius itu, melainkan hanya karena evolusi inteligensia yang lebih dan evolusi pembuatan alat yang lebih baik. Tampaknya tidak demikian, karena kalau kita mencermati catatan sejarah, kita tidak melihat korelasi langsung inteligensia dan kemampuan pembuatan alat manusia individual dengan kekuatan spesies kita secara keseluruhan. 20.000 tahun lalu, rata-rata sapiens mungkin memiliki inteligensia yang lebih tinggi dan keterampilan membuat alat yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata sapiens hari ini. Sekolah-sekolah dan majikan-majikan modern mungkin menguji kemampuan kita dari waktu ke waktu, tetapi betapapun buruknya kemampuan kita, sistem negara kesejahteraan menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Pada zaman batu, seleksi alam menguji Anda setiap saat dari setiap hari, dan jika Anda gagal dalam banyak tes itu, maka Anda mati dengan cepat. Namun, terlepas dari tingginya kemampuan membuat alat para leluhur kita pada zaman batu, dan terlepas dari ketajaman pikiran mereka dan kejelian mengendus,
20.000 tahun lalu umat manusia jauh lebih lemah dari hari ini. Selama 20.000 tahun itu umat manusia bergerak dari berburu marmut dengan tombak bermata batu sampai eksplorasi sistem tata surya dengan pesawat ruang angkasa bukan karena evolusi tangan menjadi lebih tangkas atau otak menjadi lebih besar, yakni otak kita hari ini tampaknya benar-benar lebih kecil. Namun faktor krusial dalam penaklukan kita atas dunia adalah kemampuan kita menghubungkan banyak manusia. Manusia kini mendominasi sepenuhnya planet bumi bukan karena manusia individual jauh lebih pintar dan jari lebih lincah dari simpanse atau serigala individual, melainkan karena Homo sapiens adalah satu-satunya spesies di muka bumi yang mampu bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah besar. Inteligensia dan kemampuan membuat alat jelas sangat penting juga. Namun jika manusia tidak belajar untuk bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah besar, otak kita yang mahir dan tangan kita yang cekatan masih akan memecah batu, bukan mengurai atom-atom uranium. Jika kerjasama adalah kunci, bagaimana bisa semut dan lebah tidak mengalahkan kita dalam hal bom nuklir sekalipun mereka sudah belajar bekerja sama secara massal jutaan tahun sebelum kita? Karena kerjasama mereka tak memiliki fleksibilitas. Lebah bekerja sama dalam cara yang sangat canggih, tetapi mereka tidak bisa menciptakan sistem sosial baru dalam semalam. Jika sebuah sarang lebah menghadapi ancaman baru atau peluang baru, lebah-lebah itu tak bisa menggantung ratu dan mendirikan republik. Mamalia sosial seperti gajah dan simpanse bekerja sama jauh lebih fleksibel ketimbang lebah. Tetapi mereka melakukannya hanya dalam jumlah kecil teman dan anggota keluarga. Kerja sama mereka didasarkan pada pengenalan personal. Jika saya seekor simpanse dan Anda seekor simpanse, dan saya ingin bekerja sama dengan Anda, saya harus mengenal Anda secara pribadi. Simpanse seperti apa Anda? Apakah Anda simpanse yang baik? Apakah Anda simpanse jahat? Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Anda kalau saya tidak mengenal Anda? Sepanjang yang sudah kita ketahui, sapiens mampu bekerja sama dengan cara yang sangat fleksibel dengan jumlah tak terbatas orang asing. Kemampuan konkret inilah, bukan jiwa abadi atau jenis kesadaran unik, yang menjelaskan penguasaan kita atas planet bumi. Hidup revolusi. Sejarah memberi bukti banyak tentang makna krusial dari kerja sama berskala besar. Kemenangan hampir pasti selalu jatuh pada mereka yang mampu bekerja sama lebih baik, tidak hanya dalam pertarungan antara Homo sapiens dan binatang lain, tetapi juga dalam konflik antar kelompok manusia. Demikianlah Romawi menaklukkan Yunani, bukan karena Romawi memiliki otak yang lebih besar atau lebih pintar dalam teknik membuat alat, melainkan karena mereka mampu bekerja sama lebih efektif. Sepanjang sejarah, angkatan perang yang disiplin dengan mudah menghabisi gerombolan-gerombolan tak terorganisasi, dan elit-elit yang bersatu mampu mendominasi massa yang tak teratur. Pada 1914 misalnya, 3 juta bangsawan, pejabat, dan pebisnis Rusia berkuasa atas 180 juta petani dan buruh. Elit Rusia tahu bagaimana bekerja sama dalam membela kepentingan bersama, sedangkan 180 juta rakyat biasa tak mampu melakukan mobilisasi secara efektif. Jelas banyak dari upaya elite itu difokuskan pada memastikan bahwa 180 juta rakyat di bawah tidak akan pernah belajar untuk bekerja sama. Dalam rangka menggalang sebuah revolusi, jumlah tidak pernah cukup. Revolusi biasanya diciptakan oleh jaringan kecil agitator, bukan oleh massa. Jika Anda ingin melancarkan sebuah revolusi, jangan tanya diri sendiri, berapa banyak pendukung saya yang mampu berkolaborasi secara efektif. Revolusi Rusia akhirnya meletus bukan ketika 180 juta petani bangkit melawan Tsar, melainkan ketika segelintir orang komunis menempatkan diri di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Pada 1917,
dalam masa ketika kelas atas dan kelas menengah Rusia hanya berjumlah paling sedikit 3 juta orang, Partai Komunis hanya memiliki 23.000 anggota. Meskipun demikian, orang-orang komunis itu berhasil merebut kekuasaan dari Imperium Rusia yang besar karena mereka terorganisasi dengan baik. Ketika otoritas di Rusia tergelincir dari tangan Jompo Tsar dan tangan-tangan rapuh pemerintahan Provinsi Kerensky, orang-orang komunis merebutnya dengan sigap, menggenggam kekuasaan seperti seekor buldog menguncikan rahangnya pada sebongkah tulang. Orang-orang komunis tak melepas genggamannya atas kekuasaan itu hingga akhir 1980-an. Organisasi yang efektif membuat mereka mampu mempertahankan kekuasaan selama 8 dekade, dan akhirnya runtuh karena organisasi rusak. Pada tanggal 21 Desember tahun 1989, Nicolae Ceausescu, diktator komunis Rumania mengorganisasi demonstrasi dukungan massa di pusat Bukares. Dalam beberapa bulan sebelumnya, Uni Soviet menarik dukungannya pada rezim-rezim komunis Eropa Timur, tembok Berlin runtuh, dan revolusi melanda Polandia, Jerman Timur, Hungaria, Bulgaria, dan Cekoslovakia. Nicolae Ceausescu sudah berkuasa di Rumania sejak 1965, yakin dia mampu menghadapi tsunami itu, sekalipun kerusuhan-kerusuhan menentang dirinya meletus di kota Timisoara pada tanggal 17 Desember. Dalam salah satu langkah balasan, Ceausescu merancang aksi massa di Bukares untuk membuktikan kepada rakyat Rumania dan seluruh dunia bahwa mayoritas penduduk masih mencintai dia, atau paling tidak, takut kepadanya. Aparat partai yang mulai reot memobilisasi 80.000 orang untuk mengisi alun-alun pusat kota, dan warga di seluruh Rumania diperintahkan untuk menghentikan aktivitas mereka dan memantau siaran radio dan televisi. Kepada massa yang bersorak dan tampak antusias, Ceausescu naik ke balkon yang menghadap ke alun-alun, seperti yang sudah sering dia lakukan selama puluhan dekade sebelumnya. Diapit istrinya, Elena, para pejabat partai terkemuka, dan rombongan pengawal, Ceausescu mulai menyampaikan salah satu pidato membosankan yang menjadi andalannya. Selama 8 menit dia memuji kejayaan sosialisme Rumania, tampak sangat bangga pada dirinya saat massa bertepuk secara mekanis. Dan ada sesuatu yang salah. Anda bisa lihat sendiri di YouTube. Cari saja pidato terakhir Ceausescu, dan lihatlah sejarah beraksi. Klip YouTube menunjukkan Ceausescu memulai kalimat baru yang panjang, mengatakan, "Saya ingin berterima kasih kepada penggagas dan penyelenggara event besar di Bukares ini, mengingat ini adalah sebuah." Lalu dia terdiam, matanya membelalak, dan membeku tak percaya. Dia tidak pernah menyelesaikan kalimat itu. Anda bisa lihat bahwa dalam sepersekian detik bagaimana seluruh dunia runtuh. Seseorang di tengah khalayak menyoraki. Orang masih berdebat hingga hari ini siapa orang pertama yang menyoraki. Kemudian, ada yang lain menyoraki, dan yang lain lagi, dan yang lain lagi, dan dalam beberapa detik, massa mulai bersuit-suit, berteriak kasar dan meneriakkan, "Timisoara! Timisoara!" Semua ini terjadi dalam siaran langsung televisi Rumania, saat 3/4 penduduk duduk terpaku di depan layar, jantung mereka berguncang keras. Polisi rahasia yang terkenal kejam, Securitate, langsung memerintahkan siaran dihentikan, tetapi kru televisi membangkang. Juru kamera mengarahkan kamera ke arah langit sehingga pemirsa tak bisa melihat kepanikan di kalangan para petinggi partai di balkon. Tetapi juru suara tetap merekam, dan teknisi meneruskan transmisi. Seluruh Rumania mendengar massa meneriaki, sementara Ceausescu berteriak, "Halo! Halo! Halo!" Seakan-akan masalahnya ada pada mikrofon. Istrinya, Elena, mulai menghardik audiens, "Tenang! Tenang!" Sampai Ceausescu kembali dan membentaknya, masih langsung di televisi, "Kamu yang tenang." Ceausescu berusaha menenangkan massa yang kegirangan di alun-alun, memohon-mohon kepada mereka, "Kamrat, kamrat,
Tenang Kamrat. Tetapi Kamrat tak mau tenang. Rumania komunis rontok ketika 80.000 orang di alun-alun pusat Bukares menyadari mereka jauh lebih kuat ketimbang si pria tua bertopi bulu di balkon. Namun yang benar-benar mengejutkan bukanlah momen ketika sistem itu runtuh, melainkan fakta bahwa ia berhasil bertahan selama beberapa dekade. Mengapa revolusi begitu jarang? Mengapa massa terkadang bertepuk tangan dan bersorak selama berabad-abad? Melakukan apa saja yang diperintahkan pria di atas balkon walaupun mereka secara teori bisa maju kapan saja dan memotong-motongnya. Ceausescu dan para kroninya mendominasi 20 juta rakyat Rumania selama 4 dekade karena mereka memenuhi 3 kondisi. Pertama, mereka menempatkan aparatur komunis yang loyal di bawah kendali jaringan kerjasama, seperti angkatan bersenjata, serikat buruh, dan bahkan asosiasi olahraga. Kedua, mereka mencegah terciptanya organisasi tandingan, entah itu politik, ekonomi, maupun sosial, yang bisa menjadi basis kerja sama anti-komunis. Ketiga, mereka mengandalkan dukungan sesama partai komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur. Meskipun sesekali muncul ketegangan, partai-partai ini saling membantu pada saat-saat dibutuhkan, atau paling tidak menjamin bahwa tidak ada pihak luar melongok ke surga sosialis. Dalam kondisi semacam itu, meskipun dengan segala kesulitan dan penderitaan yang ditimpakan kepada mereka oleh elit penguasa, 20 juta rakyat Rumania tak mampu mengorganisasi oposisi yang efektif. Ceausescu baru jatuh dari kekuasaan begitu ketiga kondisi tadi tak lagi tegak. Pada akhir 1980-an, Uni Soviet menarik perlindungannya dan rezim-rezim komunis mulai berjatuhan seperti domino. Terhitung sejak Desember tahun 1989, Ceausescu tak bisa mengharapkan bantuan dari luar. Malah sebaliknya revolusi-revolusi di negara-negara terdekat memberi angin kepada oposisi lokal. Partai Komunis sendiri mulai pecah menjadi kubu-kubu yang saling bertikai. Kalangan moderat berharap bisa menyingkirkan Ceausescu dan memprakarsai reformasi sebelum terlalu terlambat. Dengan menyelenggarakan demonstrasi di Bukares dan menyiarkannya secara langsung di televisi, Ceausescu sendiri justru menyediakan peluang sempurna bagi kalangan revolusioner untuk menemukan kekuatan mereka dan menggalang kekuatan melawan dia. Cara apalagi yang lebih cepat untuk menyebarkan revolusi ketimbang menunjukkannya di televisi? Tetapi ketika kekuasaan tergelincir dari tangan-tangan para penyelenggara ceroboh di atas balkon, ia tidak jatuh ke massa di alun-alun. Meskipun berjumlah banyak dan antusias, massa tidak tahu cara mengorganisasi diri. Karena itu, sebagaimana terjadi di Rusia pada tahun 1917, kekuasaan jatuh ke tangan sekelompok kecil pemain politik yang asetnya hanyalah organisasi yang bagus. Revolusi Rumania dibajak oleh kelompok yang menamakan diri Front Penyelamatan Nasional, yang sesungguhnya selubung sayap moderat Partai Komunis. Front itu tak punya ikatan real dengan massa demonstran. Kelompok tersebut diawaki oleh para pejabat tingkat menengah, dan dipimpin oleh Ion Iliescu, seorang bekas anggota Komite Sentral Partai Komunis dan pernah menjadi kepala Departemen Propaganda. Iliescu dan para kamratnya di Front Penyelamatan Nasional membangun citra baru sebagai politisi demokratis, yang pada setiap kesempatan bertemu mikrofon memproklamirkan bahwa mereka adalah para pemimpin revolusi, kemudian menggunakan pengalaman panjangnya dan jaringan kroninya untuk mengambil alih kekuasaan negara dan mengantongi sumber dayanya. Dalam kekuasaan komunis Rumania, hampir segalanya dimiliki oleh negara. Rumania demokratis segera memprivatisasi aset-asetnya, menjualnya dengan harga miring ke para eks-komunis yang sendirian memahami apa yang sedang terjadi dan berkolaborasi untuk saling melindungi kepentingan sesamanya. Perusahaan-perusahaan pemerintah yang dikuasai oleh infrastruktur nasional dan sumber daya alamnya dijual ke para bekas pejabat komunis dengan harga cuci gudang, sementara aparat partai lainnya membeli rumah-rumah dengan harga recehan.
Ion Iliescu terpilih menjadi Presiden Rumania, sedangkan rekan-rekannya menjadi menteri, anggota parlemen, direktur bank, dan multi-jutawan. Elit baru Rumania yang menguasai negara sampai hari ini terdiri dari kebanyakan bekas komunis dan keluarga mereka. Massa yang mempertaruhkan leher mereka dalam gerakan Timisoara dan Bukares puas dengan remah-remahnya karena mereka tidak tahu cara bekerja sama, dan bagaimana menciptakan sebuah organisasi yang efisien untuk mengurus kepentingan mereka sendiri. Nasib serupa menimpa revolusi Mesir pada 2011. Apa yang dilakukan televisi di Rumania pada 1989, dilakukan Facebook dan Twitter pada 2011. Media baru itu membantu Massa mengoordinasi aktivitas mereka sehingga ribuan orang membanjiri jalan-jalan dan lapangan pada saat yang tepat dan menggulingkan rezim Mubarak. Namun menghadirkan 100.000 orang di lapangan Tahrir adalah satu perkara, sedangkan merebut mesin politik, berjabat tangan di kamar belakang yang tepat untuk menjalankan negara secara efektif adalah perkara lain. Akibatnya ketika Mubarak turun para demonstran tidak bisa mengisi kekosongan. Mesir hanya memiliki dua institusi yang terorganisasi secara memadai untuk menguasai negara, militer dan Ikhwanul Muslimin. Karena itu, revolusi dibajak pertama oleh Ikhwanul dan akhirnya oleh militer. Para eks-komunis Rumania dan para jenderal Mesir tidak lebih pintar atau bertangan lebih terampil ketimbang para diktator pendahulu mereka di Bukares dan Kairo. Keunggulannya terletak pada kerjasama yang fleksibel. Mereka bisa bekerja sama lebih baik ketimbang Massa, dan mereka bersedia menunjukkan fleksibilitas lebih besar ketimbang Ceausescu dan Mubarak. Lebih jauh tentang seks dan kekerasan. Jika sapiens menguasai dunia karena kita sendiri yang bisa bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah besar, maka ini melemahkan keyakinan kita pada kesakralan makhluk manusia. Kita cenderung berpikir bahwa kita istimewa, dan pantas mendapatkan semua jenis hak istimewa. Sebagai buktinya, kita membanggakan prestasi-prestasi mengagumkan spesies kita membangun piramida dan tembok besar China, kita menggambarkan struktur atom dan inti DNA, kita mencapai kutub selatan dan bulan. Jika prestasi-prestasi ini merupakan hasil dari suatu esensi unik yang setiap manusia individual miliki, katakanlah jiwa immortal, maka masuk akal untuk menyakralkan kehidupan manusia. Namun karena kejayaan-kejayaan itu sesungguhnya merupakan hasil dari kerja sama massal, maka sangat jauh dari kejelasan mengapa mereka harus memuja manusia-manusia individual. Sebuah sarang lebah memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat ketimbang kupu-kupu individual, tetapi tidak berarti seekor lebah lebih suci ketimbang kupu-kupu. Partai Komunis Rumania berhasil mendominasi penduduk Rumania yang tak terorganisasi. Apakah itu berarti bahwa kehidupan seorang anggota partai lebih suci ketimbang kehidupan seorang warga negara biasa? Manusia tahu cara bekerja sama jauh lebih efektif ketimbang simpanse sehingga manusia mampu meluncurkan pesawat ruang angkasa ke bulan sedangkan simpanse bisa melempar batu ke para pengunjung kebun binatang. Apakah itu berarti manusia makhluk yang lebih superior? Baiklah, mungkin. Itu tergantung pada apa yang pertama-tama membuat manusia mampu bekerja sama dengan baik. Mengapa hanya manusia yang mampu membangun sistem sosial yang begitu besar dan canggih? Kerja sama sosial di kalangan sebagian besar mamalia sosial seperti simpanse, serigala, dan lumba-lumba terletak pada perkenalan intim. Dalam kumpulan simpanse yang umum, individu-individu akan berburu bersama hanya bila mereka sudah saling kenal dengan baik, dan membentuk sebuah hierarki sosial. Karena itu, kawanan simpanse itu menghabiskan banyak waktu dalam interaksi dan adu kekuatan. Ketika simpanse-simpanse yang asing satu sama lain bertemu, mereka biasanya tidak bisa bekerja sama, tetapi saling meneriaki, berkelahi, atau lari secepat mungkin. Di kalangan simpanse-simpanse kerdil, yang juga dikenal sebagai bonobo, keadaannya sedikit berbeda.
Bonobo sering menggunakan seks dalam rangka mengusir ketegangan dan menguatkan ikatan sosial. Karena itu, tak mengherankan bila hubungan homoseksual sangat lazim di kalangan mereka. Ketika dua kelompok bonobo yang asing satu sama lain bertemu, pertama-tama mereka menunjukkan ketakutan dan permusuhan, dan belantara penuh dengan lolongan serta jeritan. Namun tak berapa lama bonobo betina dari salah satu kelompok menyeberang ke daerah netral, dan mengundang bonobo asing untuk bercinta, bukan perang. Undangan itu biasanya diterima, dan dalam beberapa menit arena yang berpotensi menjadi ajang pertempuran itu penuh dengan aksi seks dalam setiap gaya yang bisa dilakukan, termasuk bergelantungan terbalik di pepohonan. Sapiens mengenal sangat baik trik kooperatif ini. Mereka terkadang membentuk hierarki kekuasaan serupa dengan yang lain pada simpanse, sedangkan pada kesempatan lain mereka memperkuat ikatan sosial dengan seks seperti bonobo. Meskipun demikian, pengenalan personal, entah itu melibatkan perkelahian atau bersanggama, tidak bisa menjadi basis untuk kerja sama dalam skala yang lebih besar. Anda tidak bisa menyelesaikan krisis hutang Yunani dengan mengundang para polisi Yunani dan bankir Jerman berkelahi atau pesta seks. Riset menunjukkan sapiens hanya bisa membangun relasi intim entah itu permusuhan atau percintaan dengan lebih dari 150 individu. Apapun yang memungkinkan manusia mengorganisasi jaringan kerja sama massal, itu pasti bukan hubungan intim. Ini berita buruk bagi para psikolog, sosiolog, ekonom, dan lainnya yang berusaha menggambarkan masyarakat manusia melalui eksperimen laboratorium. Untuk alasan organisasional maupun finansial, sebagian besar eksperimen dilakukan pada individu-individu atau kelompok kecil partisipan. Namun menyimpulkan perilaku masyarakat massal dengan perilaku kelompok kecil adalah sesuatu yang berisiko. Sebuah negara berpenduduk 100 juta berfungsi dengan cara yang secara fundamental berbeda dengan satu kawanan 100 individu. Ambil contoh permainan ultimatum, salah satu eksperimen yang paling terkenal dalam ekonomi behavioral. Eksperimen ini biasanya dilakukan pada dua orang. Salah satu mereka mendapatkan $100, yang harus dibagi untuk dirinya sendiri dan partisipan lain dengan cara yang dia sukai. Dia mungkin mengambil semua untuk dirinya, membagi uang itu menjadi dua, atau memberikan bagian besar kepada partisipan lain. Pemain lain bisa melakukan salah satu dari dua hal, menerima pembagian yang disarankan atau menolaknya mentah-mentah. Jika dia menolak pembagian, maka tak ada yang mendapatkan uang itu. Teori-teori ekonomi klasik menggambarkan bahwa manusia adalah mesin-mesin hitung rasional. Dikemukakan bahwa sebagian besar orang akan mengambil $99 dan memberikan $1 sisanya kepada peserta lain. Lebih jauh dikemukakan bahwa partisipan lain akan menerima pemberian itu. Seseorang yang rasional akan selalu berkata ya kalau diberi $1. Apa pedulinya jika yang lain dapat $99? Para ekonom klasik mungkin tak pernah meninggalkan laboratorium dan ruang kuliah mereka untuk menjelajahi dunia nyata. Sebagian besar orang yang bermain dalam permainan ultimatum menolak pemberian yang sangat kecil karena itu tidak adil. Mereka lebih suka kehilangan $1 daripada kelihatan seperti pecundang. Karena seperti inilah dunia nyata berfungsi. Tak banyak orang yang membuat keputusan dengan membagi sangat sedikit seperti itu. Sebagian besar membagi sama uang itu, atau mengambil kelebihan yang moderat, misalnya memberikan $30 atau $40 kepada pemain lain. Permainan ultimatum memberi kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang teori-teori ekonomi klasik dan mengukuhkan temuan ekonomi paling penting dalam beberapa dekade terakhir. Sapiens tidak berperilaku menurut logika matematika yang dingin, tetapi menurut logika sosial yang hangat. Kita diatur oleh emosi. Emosi ini seperti sudah kita lihat sebelumnya, sesungguhnya adalah algoritma-algoritma canggih yang mencerminkan mekanisme sosial kawanan pemburu pengumpul kuno.
Jika 30.000 tahun lalu saya membantu Anda memburu seekor ayam liar, dan Anda mengambil hampir seluruh ayam itu untuk diri Anda sendiri, dan memberi saya hanya satu sayap, saya tidak berkata dalam hati, lebih baik satu sayap daripada tidak sama sekali. Namun algoritma evolusi saya beraksi, adrenalin dan testosteron membanjiri sistem saya, darah saya mendidih, dan saya mengentakkan kaki sambil berteriak dengan suara paling tinggi. Mungkin saya akan kelaparan dan bahkan berisiko mendapat 1 atau 2 bogem. Namun itu impas untuk jangka panjang karena Anda akan berpikir 2 kali untuk mencurangi saya lagi. Kita menolak pemberian tidak adil karena orang yang menerima tanpa perlawanan pemberian yang tidak adil tidak bertahan hidup pada zaman batu. Observasi terhadap kawanan pemburu pengumpul kontemporer mendukung pendapat itu. Sebagian besar kawanan sangat egaliter, dan ketika seorang pemburu pulang ke kamp dengan membawa seekor rusa gemuk, setiap orang mendapat bagian. Hal yang sama berlaku juga pada simpanse. Ketika seekor simpanse mendapat anak babi, maka seluruh anggota geng akan berkumpul mengelilinginya dengan tangan menadah, dan biasanya mereka semua mendapat bagian. Dalam eksperimen mutakhir lainnya, ahli primata Frans de Waal menempatkan 2 kera capucin yaitu kera Amerika Selatan ke dalam 2 kurungan yang berdekatan sehingga keduanya bisa saling lihat apapun yang dilakukan oleh masing-masing. De Waal dan para koleganya menempatkan batu-batu kecil ke setiap kurungan, dan melatih kedua kera itu untuk memberikan batu-batu itu kepada para peneliti. Setiap kali kera menyerahkan sebuah batu, ia menerima makanan sebagai imbalannya. Mula-mula imbalannya adalah sepotong ketimun. Kedua kera sangat senang dengan itu, dan dengan senang pula makan ketimunnya. Setelah beberapa ronde, De Waal memindahkan mereka ke eksperimen tahap selanjutnya. Kali ini ketika kera pertama menyerahkan sebuah batu, ia mendapat 1 anggur. Anggur jauh lebih lezat ketimbang ketimun. Namun ketika kera kedua memberikan sebuah batu, ia masih menerima sepotong ketimun. Kedua kera yang sebelumnya sangat senang dengan ketimun, menjadi marah, ia mengambil ketimun itu, menatapnya tak percaya selama beberapa saat, kemudian melemparkan ketimun itu ke para ilmuwan dengan marah dan mulai melompat-lompat dan menjerit-jerit keras. Ia bukan pecundang. Eksperimen lucu ini Anda bisa lihat sendiri di YouTube. Juga permainan ultimatum telah membuat banyak orang percaya bahwa primata memiliki moralitas alamiah, dan bahwa kesetaraan adalah nilai universal dan tak kenal waktu. Orang egaliter secara alamiah, dan masyarakat yang tidak setara tidak pernah bisa berfungsi dengan baik karena kebencian dan kekecewaan. Tetapi apakah benar-benar demikian? Teori ini mungkin bisa berjalan baik pada simpanse, kera kapucin, dan kawanan-kawanan kecil pemburu pengumpul. Teori-teori itu juga berjalan baik dalam laboratorium, di mana Anda bisa menguji mereka dalam kelompok-kelompok kecil. Namun begitu Anda mengamati perilaku massa manusia, Anda menemukan realitas yang berbeda sama sekali. Sebagian besar kerajaan dan imperium manusia tidak setara secara ekstrim, tetapi anehnya banyak dari kerajaan-kerajaan dan imperium-imperium itu bisa stabil dan efisien. Dalam Mesir kuno, Firaun berleha-leha di atas bantal nyaman dalam istana nan sejuk dan mewah mengenakan sandal emas dan tunik berhias berlian, sementara pembantu-pembantu cantik memasukkan anggur manis ke mulutnya. Melalui jendela terbuka, dia bisa melihat para petani di ladang, bekerja keras dengan baju compang-camping di bawah sengatan matahari yang tak kenal ampun, dan berkahnya adalah petani akhirnya punya ketimun untuk dimakan. Namun para petani itu jarang berontak. Pada 1470, Raja Frederick II dari Prusia menginvasi Silesia sehingga memicu serangkaian perang berdarah yang memberinya gelar Frederick yang Agung, menjadikan Prusia kekuatan besar dan menyebabkan ratusan ribu orang mati, lumpuh, atau miskin.
Sebagian besar tentara Frederick adalah rekrutan tak berdaya yang menjadi sasaran disiplin besi dan latihan paksa. Tak mengherankan para tentara kehilangan cinta pada sang panglima tertinggi. Saat Frederick menyaksikan bala tentaranya berbaris untuk invasi, dia katakan kepada para jenderalnya bahwa yang paling mengharukan bagi dia dari pemandangan itu adalah bahwa kita berdiri di sini dalam keselamatan sempurna, menyaksikan 60.000 orang, mereka semua musuh kita, dan tak ada satupun dari mereka yang tidak bersenjata lebih baik dan lebih kuat dari kita, dan meskipun demikian mereka semua gemetaran dengan kehadiran kita. Frederick memang benar-benar bisa menyaksikan mereka dalam keselamatan sempurna. Dalam beberapa tahun berikutnya, terlepas dari segala kesulitan perang, ke-60.000 orang bersenjata itu tidak pernah memberontak terhadapnya, malah banyak dari mereka melayaninya dengan keberanian luar biasa mempertaruhkan dan bahkan mengorbankan nyawa mereka. Mengapa para petani Mesir dan tentara Prusia bertindak berbeda dari yang kita ekspektasi pada kasus permainan ultimatum dan kera-kera capucin dalam eksperimen? Karena orang dalam jumlah besar berperilaku secara fundamental dari anggota-anggota kelompok kecil. Apa yang akan dilihat para ilmuwan jika mereka melakukan eksperimen permainan ultimatum pada dua kelompok yang masing-masing berisi 1 juta orang, yang harus membagi 100 miliar dolar? Mereka mungkin akan menyaksikan dinamika yang aneh dan menarik. Misalnya, karena 1 juta orang tak bisa melakukan donasi secara kolektif, masing-masing kelompok bisa jadi memunculkan satu elit penguasa. Bagaimana jika satu elit memberikan kepada yang lain 10 miliar dolar dan mengantongi yang 90 miliar dolar? Para pemimpin kelompok kedua mungkin menerima pemberian tidak adil ini, mengalirkan uang 10 miliar dolar ke rekening Bank Swiss, sambil mencegah pemberontakan di antara para pengikutnya dengan kombinasi ancaman dan hadiah. Pemimpin itu mungkin mengancam pembangkang dengan hukuman kejam, sambil menjanjikan yang pasrah dan sabar imbalan abadi di akhirat. Inilah yang terjadi di Mesir kuno dan Prusia abad ke-18, dan begitulah yang masih berlaku di sejumlah negara di dunia. Ancaman dan janji semacam itu sering berhasil menciptakan hierarki manusia dan jaringan kerja sama massa yang stabil, sepanjang orang percaya bahwa hal tersebut mencerminkan hukum alam yang tak terhindarkan atau perintah ilahiyah dari Tuhan, bukan sekadar keinginan manusia. Semua kerjasama manusia dalam skala besar pada akhirnya bertumpu di atas keyakinan pada tatanan yang diimajinasikan. Tatanan itu adalah seperangkat aturan yang meskipun hanya ada dalam imajinasi, kita yakini real dan tak bisa dilanggar sebagaimana hukum gravitasi. Jika Anda mengorbankan 10 sapi kepada Tuhan langit, hujan akan datang. Jika Anda menghormati orang tua, Anda akan masuk surga, dan jika Anda tidak percaya apa yang saya katakan kepada Anda akan masuk neraka. Selama semua sapiens yang hidup dalam wilayah tertentu percaya pada kisah serupa, mereka semua akan mengikuti aturan yang sama sehingga mudah untuk memprediksi perilaku asing dan mengorganisasi jaringan kerja sama massal. Sapiens sering menggunakan tanda-tanda visual seperti serban, brewok, atau pakaian bisnis resmi untuk mengisyarati, Anda bisa mempercayai saya percaya pada cerita yang sama dengan Anda. Sepupu kita simpanse tidak bisa menciptakan dan menyebarkan cerita semacam itu sehingga membuat mereka tidak bisa bekerja sama dalam jumlah besar. Jaringan makna. Orang kesulitan memahami ide tentang tatanan yang diimajinasikan karena mereka berasumsi bahwa hanya ada dua jenis realitas, yaitu realitas objektif dan realitas subjektif. Dalam realitas objektif, sesuatu ada secara independen dari keyakinan dan perasaan kita. Gravitasi misalnya adalah sebuah realitas objektif. Ia ada jauh sebelum Newton, dan ia berdampak pada orang yang tidak mempercayainya sebagaimana ia berdampak pada orang-orang yang mempercayainya. Sebaliknya, realitas subjektif bergantung pada keyakinan dan perasaan personal saya.
Misalnya saya merasakan nyeri yang hebat di kepala dan pergi ke dokter. Dokter memeriksa saya dengan teliti, tetapi tak menemukan masalah apapun. Maka dia mengirim saya untuk tes darah, air seni, DNA, X-ray, elektrokardiogram, scan fMRI dan banyak lagi prosedur lainnya. Ketika hasilnya datang, dia memberitahu bahwa saya sehat sempurna, dan saya bisa pulang. Namun saya masih merasa nyeri hebat di kepala. Sekalipun setiap tes objektif tak menemukan masalah apapun pada saya, dan meski tak seorang pun kecuali saya yang merasakan nyeri, bagi saya nyeri itu 100% real. Sebagian orang menyangka bahwa sebuah realitas itu mesti objektif atau subjektif, dan tidak ada opsi ketiga. Karena itu ketika mereka yakin dengan pemahamannya bahwa ada sesuatu yang bukan hanya perasaan subjektifnya sendiri, dia langsung menyimpulkan itu pasti objektif. Jika banyak orang percaya kepada Tuhan, jika uang membuat dunia menyatu, dan jika nasionalisme memulai perang dan membangun imperium, maka hal-hal ini tidak hanya keyakinan subjektif. Karena itu, Tuhan, uang, dan negara pasti realitas objektif. Tetapi ada level realitas ketiga, level intersubjektif. Entitas intersubjektif bergantung pada komunikasi, di antara banyak manusia, bukan pada keyakinan dan perasaan individual manusia. Banyak dari pelaku-pelaku sejarah yang paling penting adalah intersubjektif. Uang misalnya, tak punya nilai objektif. Anda tak bisa memakan, meminum, atau mengenakan satu lembar uang kertas. Namun selama miliaran orang percaya pada nilainya, Anda bisa menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, atau pakaian. Jika tukang roti tiba-tiba kehilangan kepercayaannya pada uang dolar, dan dia tak mau memberi saya sepotong roti dengan lembaran kertas hijau ini, itu tak akan berarti apa-apa. Saya bisa langsung pergi beberapa blok ke pasar swalayan terdekat. Namun jika kasir pasar swalayan tak mau menerima lembaran kertas itu, di samping para pedagang di pasar, dan para penjual di mal, maka dolar itu kehilangan nilainya. Lembar kertas hijau itu akan tetap ada, tentu saja, tetapi tak ada nilainya. Hal semacam itu sesungguhnya terjadi dari waktu ke waktu. Pada tanggal 3 November tahun 1985, pemerintah Myanmar secara tak terduga mengumumkan bahwa uang nominal 25, 50, dan 100 kyats tidak berlaku lagi. Orang-orang tak diberi waktu untuk menukar uang-uang tersebut, dan tabungan selama hidup tiba-tiba langsung berubah menjadi tumpukan kertas tak berguna. Untuk menggantikan uang-uang yang tak laku lagi itu, pemerintah memperkenalkan uang baru pecahan 75 kyat yang diduga untuk menghormati hari ulang tahun ke-75 sang diktator Myanmar, Jenderal Ne Win. Pada Agustus tahun 1986, uang-uang pecahan 15 kyat dan 35 kyat diterbitkan. Rumor beredar bahwa sang diktator yang punya kepercayaan kuat pada numerologi, percaya bahwa 15 dan 35 adalah angka keberuntungan. Angka-angka itu membawa keberuntungan kecil bagi urusan-urusannya. Pada tanggal 5 September tahun 1987, pemerintah tiba-tiba menetapkan bahwa semua uang pecahan 35 dan 75 tak berlaku lagi. Nilai uang bukan satu-satunya hal yang bisa menguap begitu orang berhenti mempercayainya. Hal yang sama juga berlaku pada hukum, Tuhan, bahkan imperium. Pada satu saat, mereka sibuk membentuk dunia, dan pada saat berikutnya mereka tidak ada. Zeus dan Hera pernah menjadi kekuatan penting di daratan Mediteran, tetapi kini tak punya otoritas sama sekali karena tak ada orang yang mempercayainya. Uni Soviet dulu pernah memungkinkan untuk menghancurkan seluruh ras manusia, tetapi ia tidak eksis lagi berkat sebuah goresan pena. Pada pukul 2 siang pada tanggal 8 Desember tahun 1991, di sebuah wisma negara dekat Viskuli, para pemimpin Rusia,
Ukraina dan Belarusia menandatangani perjanjian Belafeza yang menyatakan, kami Republik Belarusia, Federasi Rusia dan Ukraina sebagai negara-negara pendiri USSR yakni Uni Soviet Soskalis Rusia, yang menandatangani perjanjian UNIO tahun 1922. Dengan ini menyatakan bahwa USSR tunduk pada hukum internasional dan sebagai sebuah realitas geopolitik telah mengakhiri eksistensinya. Dan begitulah tak ada lagi Uni Soviet. Relatif mudah untuk menerima bahwa uang adalah sebuah realitas intersubjektif. Sebagian besar orang juga senang mengakui bahwa dewa-dewa Yunani kuno, imperium-imperium jahat, dan nilai-nilai budaya asing ada hanya dalam imajinasi. Meskipun demikian, kita tidak ingin menerima bahwa Tuhan kita, negara kita, atau nilai-nilai kita hanya fiksi belaka karena semua hal ini memberi makna bagi kehidupan kita. Kita ingin percaya bahwa kehidupan kita memiliki makna objektif, dan bahwa pengorbanan kita berarti untuk sesuatu di luar cerita-cerita dalam kepala kita. Meskipun demikian, sesungguhnya kehidupan sebagian besar orang memiliki makna hanya dalam jaringan cerita yang saling mereka ceritakan. Makna diciptakan ketika banyak orang menjalin bersama jaringan cerita bersama. Mengapa sebuah perbuatan tertentu, seperti menikah di gereja, berpuasa pada bulan Ramadan, atau memberikan suara pada hari pemilihan umum, tampak bermakna bagi saya. Karena orang tua saya juga berpikir itu bermakna, sebagaimana juga saudara-saudara saya, tetangga saya, orang-orang di kota-kota tetangga, dan bahkan para penduduk di negeri-negeri nun jauh di sana. Dan mengapa semua orang ini berpikir itu bermakna? Karena teman-teman dan tetangga-tetangga mereka juga punya pandangan yang sama. Orang terus-menerus saling menguatkan keyakinan dalam suatu lingkaran yang membesar dengan sendirinya. Setiap lingkaran konfirmasi timbal balik menguatkan jejaring makna lebih jauh sampai Anda tak punya banyak pilihan, selain harus percaya apa yang dipercaya setiap orang. Tetapi selama puluhan tahun dan berabad-abad jaringan makna pudar dan sebuah jejaring baru terjalin menggantikannya. Mempelajari sejarah berarti menyaksikan pemintalan dan penjalinan jejaring-jejaring ini, dan menyadari bahwa apa yang tampak bagi orang pada satu masa sebagai hal paling penting, menjadi tak berarti sama sekali bagi keturunan mereka. Pada 1187, Salahuddin mengalahkan pasukan salib dalam pertempuran Hattin dan menaklukkan Yerusalem. Sebagai balasan, Paus melancarkan perang salib ketiga untuk merebut kembali kota suci itu. Bayangkan seorang bangsawan muda Inggris bernama John, yang meninggalkan rumah untuk memerangi Salahuddin. John percaya bahwa tindakannya memiliki makna objektif. Dia percaya bahwa jika mati dalam perang salib, setelah kematian jiwanya akan naik ke surga, tempat dia akan menikmati kebahagiaan langit yang abadi. Dia pasti akan ngeri kalau tahu bahwa jiwa dan surga hanyalah cerita-cerita yang diciptakan oleh manusia. John dengan sepenuh hati yakin bahwa jika dia mencapai tanah suci Yerusalem, dan jika sebagian pasukan muslim dengan brewok lebat menebaskan kapak ke lehernya, dia akan merasakan sakit tak terperikan, telinganya akan berdengung, kakinya akan remuk di bawahnya, pandangan matanya akan berubah menjadi hitam, dan sesaat kemudian dia akan melihat cahaya hebat di sekelilingnya, dan sayap-sayap kerubin yang bersinar akan membimbing dia melewati gerbang emas yang megah. John memiliki keyakinan yang sangat kuat pada semua ini karena dia terperangkap dalam jejaring makna yang luar biasa padat dan kuat. Kenangan paling lamanya adalah pedang berkarat milik kakeknya, Henry yang menggantung di ruang utama kastel. Sejak balita, John sudah mendengar cerita-cerita tentang kakek Henry yang meninggal pada Perang Salib Kedua dan yang kini bersemayam dengan para malaikat di surga, menyaksikan John dan keluarganya. Ketika para penyanyi mendatangi kastelnya, mereka biasanya menyanyikan tentang para pejuang perang salib yang gagah berani berperang di Tanah Suci. Ketika pergi ke gereja, John senang memandangi jendela-jendela kaca patri.
Salah satunya menunjukkan Godfrey dari Boylian menunggang kuda dengan tombaknya menusuk seorang muslim bertampang jahat. Jendela lainnya menunjukkan jiwa-jiwa para pendosa hangus di neraka. John mendengarkan dengan tekun wejangan pendeta setempat, orang yang paling banyak belajar dan banyak tahu. Hampir setiap minggu, pendeta itu menjelaskan, dengan menggunakan perumpamaan yang dirancang dengan baik dan lelucon-lelucon yang menyenangkan, bahwa tidak ada penyelamatan di luar gereja Katolik, bahwa Paus di Roma adalah Bapak Suci kita dan bahwa dia selalu harus mematuhi perintahnya. Jika kita membunuh atau mencuri, Tuhan akan mengirim kita ke neraka, tapi jika kita membunuh kaum kafir Muslim, Tuhan akan menyambut kita di surga. Suatu hari ketika John baru berusia 18 tahun, seorang kesatria dengan wajah kusut masuk gerbang kastel, dan dalam suara tersekat, menyampaikan kabar, Salahuddin telah menghancurkan angkatan perang salib di Hattin. Yerusalem jatuh. Paus sudah mendeklarasikan perang baru, menjanjikan penyelamatan abadi kepada siapapun yang mati di dalamnya. Di sekelilingnya orang tampak terguncang dan cemas, tetapi wajah John berseri-seri dalam suatu pancaran dunia lain dan dia berseru, "Saya akan pergi memerangi kaum kafir dan membebaskan tanah suci." Semua orang terdiam beberapa saat, kemudian senyum dan air mata membasahi wajah mereka. Ibunya mengusap air mata, memberi John pelukan hangat dan berkata kepadanya betapa dia bangga kepadanya. Ayahnya memberinya sebuah tepukan di punggung yang dahsyat dan berkata, "Kalau saja aku seusiamu wahai putraku, aku akan ikut bersamamu. Kehormatan keluarga kita menjadi taruhannya. Aku yakin engkau tidak akan mengecewakan kami." Dua rekannya mengumumkan bahwa mereka juga akan ikut. Bahkan musuh bebuyutan John, Baron di seberang sungai mengunjungi dia untuk mendoakan. Saat John berangkat dari kastel, para penduduk desa berhamburan keluar dari gubuk-gubuk mereka untuk melambaikan tangan kepadanya, dan semua gadis cantik menatap penuh kagum pada sang pejuang pemberani yang berangkat untuk memerangi kaum kafir. Ketika dia berlayar dari Inggris dan dalam perjalanan menuju tanah yang asing dan jauh, Provinsi Normandia di Sisilia, bergabung bersama dia sekawanan kesatria asing, semua dengan tujuan yang sama dan keyakinan yang sama. Ketika angkatan perang akhirnya tiba di Tanah Suci dan melancarkan pertempuran melawan tuan rumah Salahuddin, John terperanjat mendapati bahwa bahkan kaum Saracen yang kejam pun memiliki persamaan keyakinan dengannya. Benar, mereka agak kebingungan, menganggap orang Kristen adalah kaum kafir dan bahwa orang Muslim mematuhi kehendak Tuhan. Namun mereka juga menerima prinsip dasar bahwa mereka yang berperang demi Tuhan dan Yerusalem akan langsung masuk surga bila mati. Dengan cara seperti itu, helai demi helai, peradaban abad pertengahan menjalin jejaring maknanya, memerangkap John dan rekan-rekannya seperti lalat-lalat. Bagi John tak terbayangkan bahwa semua cerita ini hanya isapan jempol dan imajinasi. Mungkin kedua orang tuanya dan paman-pamannya salah. Namun para penyanyi, juga semua temannya, dan gadis-gadis desa, pendeta terpelajar, baron di seberang sungai, paus di Roma, para kesatria Provencal dan Sisilia, dan orang-orang Muslim itu sendiri, apakah mungkin mereka semua berhalusinasi? Dan tahun demi tahun berlalu. Seperti yang disaksikan para sejarawan, jejaring makna pudar dan jejaring baru terjalin. Kedua orang tua John meninggal, diikuti semua saudara dan teman-temannya. Bukan lagu-lagu perjuangan perang salib yang dinyanyikan para penyanyi, mode yang baru adalah panggung drama tentang kisah cinta yang tragis. Kastel keluarga rata dengan tanah ketika dibangun kembali. Tak ada jejak pedang kakek Henry. Jendela-jendela gereja tercerai-berai oleh serangan badai musim dingin, dan kaca-kaca penggantinya tidak menggambarkan Godfrey dari Bolon serta para pendosa di neraka, tetapi kemenangan besar Raja Inggris atas Raja Prancis. Pendeta setempat berhenti menyebut Paus Bapak Suci kita, diakini disebut sebagai setan di Roma.
Di universitas dekat gereja para sarjana menekuni manuskrip-manuskrip Yunani kuno, membedah mayat-mayat, dan berbisik diam-diam di balik pintu bahwa mungkin tak ada yang namanya jiwa. Dan tahun-tahun terus berlalu. Di tempat dulu berdiri kastel, kini ada pusat perbelanjaan. Di sinema lokal mereka menampilkan Monty Python and the Holy Grail untuk kesekian kalinya. Dalam sebuah gereja yang kosong, seorang paderi yang bosan bersukacita melihat dua orang turis dari Jepang. Dia menjelaskan panjang lebar tentang jendela-jendela kaca patri, sementara para tamunya tersenyum tipis, mengangguk dalam ketidakpahaman total. Di tangga luar, sekawanan remaja sedang memainkan iPhone. Mereka menonton aransemen ulang YouTube lagu Imagine-nya John Lennon. Bayangkan tak ada surga, mudah jika kau mencoba, begitu nukilan lagu Lennon. Seorang petugas pembersih jalan asal Pakistan menyapu trotoar sementara stasiun radio di dekat sana menyiarkan berita, pembantaian di Suriah berlanjut, dan sidang Dewan Keamanan berakhir dalam kebuntuan. Tiba-tiba sebuah lubang waktu terbuka, sebuah pancaran misterius cahaya menyinari wajah salah satu remaja itu, yang berseru akan pergi memerangi kaum kafir dan membebaskan tanah suci. Kaum kafir dan tanah suci. Kata-kata ini tak lagi membawa makna bagi sebagian besar orang di Inggris hari ini. Bahkan sang paderi itu pun mungkin berpikir remaja itu mengalami sebentuk episode psikotik. Sebaliknya, jika seorang pemuda Inggris memutuskan untuk bergabung dengan Amnesty Internasional dan pergi ke Suriah untuk melindungi hak-hak asasi manusia para pengungsi, dia akan dipandang sebagai pahlawan. Pada abad pertengahan, orang-orang akan menganggap dia sudah gila. Tak seorang pun pada abad ke-12 ingin pergi ke Timur Tengah dan mempertaruhkan nyawa tidak dalam rangka membunuh Muslim, tetapi untuk melindungi sekelompok orang Muslim dari orang Muslim lainnya. Anda pasti sudah hilang akal. Begitulah yang diungkap oleh sejarah. Orang merajut jejaring makna, mempercayainya sepenuh hati, tetapi cepat atau lambat jejaring itu pudar dan ketika kita menengok ke belakang, kita tak bisa mengerti bagaimana bisa orang menganggapnya serius. Dengan pandangan sekilas saja, pergi berperang dengan harapan mencapai surga benar-benar gila. Dengan pandangan sekilas saja, perang dingin terasa lebih gila lagi. Bagaimana bisa 30 tahun lalu orang-orang bersedia menantang kiamat nuklir karena keyakinan mereka pada surga komunis? Selama 100 tahun dari sekarang, keyakinan kita pada demokrasi dan hak-hak asasi pun sama tak bisa dimengerti oleh keturunan kita. Bab waktunya bermimpi. Sapiens menguasai dunia karena hanya mereka yang bisa menjalin jejaring makna intersubjektif, jejaring hukum, pasukan, entitas, dan tempat-tempat yang eksis semata-mata dalam imajinasi mereka. Jejaring ini memungkinkan manusia menggelar perang salib, revolusi sosial, dan gerakan-gerakan hak asasi manusia. Binatang-binatang lain pun mungkin mengimajinasikan berbagai hal. Seekor kucing yang menunggu untuk menyergap seekor tikus mungkin tidak melihat tikus, tetapi benar-benar membayangkan bentuk dan bahkan rasa tikus itu. Namun sepanjang pengetahuan kita, kucing mampu mengimajinasikan hanya yang benar-benar ada di dunia, seperti tikus. Mereka tidak bisa membayangkan hal-hal yang tidak pernah mereka lihat, cium, atau rasakan, seperti dolar Amerika Serikat, korporasi Google, atau Uni Eropa. Hanya sapiens yang bisa mengimajinasikan gagasan-gagasan tak masuk akal itu. Akibatnya, sementara kucing dan binatang-binatang lain terkurung dalam alam objektif dan menggunakan sistem komunikasi mereka hanya untuk menggambarkan realitas, sapiens menggunakan bahasa untuk menciptakan realitas-realitas yang sama sekali baru. Dalam 70.000 tahun terakhir ini, realitas-realitas subjektif yang diciptakan sapiens menjadi semakin kuat sehingga kini mereka menguasai dunia. Apakah simpanse, gajah, dan hutan tropis Amazon dan gletser Arktik akan selamat melewati abad ke-21?
Ini tergantung pada harapan dan keputusan-keputusan entitas intersubjektif seperti Uni Eropa dan Bank Dunia, entitas-entitas yang hanya ada dalam imajinasi kita bersama. Tak ada binatang yang bisa menandingi kita, bukan karena mereka tak punya jiwa atau pikiran, tetapi karena mereka tak memiliki imajinasi yang diperlukan. Singa bisa berlari, melompat, menerkam, dan menggigit. Namun mereka tak bisa membuka rekening bank atau mengajukan gugatan hukum. Dan pada abad ke-21, seorang bankir yang tahu cara mengajukan gugatan hukum jauh lebih kuat dibandingkan dengan singa yang paling ganas di savana. Di samping memisahkan manusia dari binatang-binatang lain, kemampuan untuk menciptakan entitas-entitas subjektif juga memisahkan manusia dari sains kehidupan. Para sejarawan berusaha memahami perkembangan entitas-entitas subjektif seperti Tuhan dan negara, sementara para ahli biologi nyaris tak mengakui eksistensi hal-hal semacam itu. Sebagian percaya bahwa kalau saja kita dapat memecahkan kode genetika dan memetakan setiap neuron dalam otak, kita akan tahu semua rahasia kemanusiaan. Lagi pula jika manusia tak punya jiwa, dan jika pikiran, emosi, dan sensasi hanya algoritma biokimiawi, mengapa biologi tidak bisa mengandalkan semua tingkah laku masyarakat manusia? Dari perspektif ini, perang salib adalah perselisihan teritorial yang dibentuk oleh tekanan-tekanan evolusi, dan para kesatria Inggris yang pergi berperang melawan Salahuddin di Tanah Suci tak ubahnya seperti serigala-serigala yang berusaha mengambil teritori dari kawanan lain. Sebaliknya, kemanusiaan menekankan sangat pentingnya entitas intersubjektif, yang tidak bisa direduksi menjadi hormon-hormon dan neuron-neuron. Berpikir secara historis berarti menisbatkan kekuatan real pada isi dari cerita-cerita imajiner kita. Tentu saja para sejarawan tidak mengabaikan faktor-faktor objektif seperti perubahan iklim dan mutasi genetika, tetapi mereka memberi perhatian jauh lebih besar kepada pentingnya cerita-cerita yang diciptakan dan diyakini orang. Korea Utara dan Korea Selatan berbeda satu sama lain bukan karena orang di Pyongyang memiliki gen-gen yang berbeda dari orang di Seoul, atau karena Utara lebih dingin dan lebih berbukit-bukit. Ini karena Utara didominasi oleh fiksi-fiksi yang sangat berbeda. Mungkin suatu hari terobosan dalam neurobiologi akan memungkinkan kita menjelaskan komunisme dan perang salib dalam lingkup biokimiawi secara ketat. Namun kita sangat jauh dari titik itu. Dalam abad ke-21, perbatasan antara sejarah dan biologi mungkin akan kabur bukan karena kita akan menemukan penjelasan biologis atas peristiwa-peristiwa sejarah, tetapi karena fiksi-fiksi ideologis akan menulis ulang galur-galur DNA. Kepentingan politik dan ekonomi akan mendesain ulang iklim, dan geografi pegunungan serta sungai akan menyerah pada jagat maya. Setelah fiksi-fiksi manusia diterjemahkan ke dalam kode-kode genetika dan elektronik, realitas intersubjektif akan menelan realitas objektif dan biologi akan bergabung dengan sejarah. Pada abad ke-21, fiksi mungkin akan menjadi kekuatan paling besar di muka bumi, melampaui bahkan asteroid nyasar serta seleksi alam. Karena itu, jika kita ingin memahami masa depan, penyingkapan genom dan angka-angka tidaklah cukup. Kita harus juga menggambarkan fiksi-fiksi yang memberi makna bagi dunia. Bersambung.